Shalom umat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam Sapaan Gembala hari ini bersama dengan saya Pendeta Nike Kusmawati yang melayani di Jemaat GKI Ciamis. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk karya kasih yang selalu Tuhan curahkan bagi kami, untuk limpah berkat penyertaan yang tiada henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Jika pada kesempatan hari ini Tuhan kami bersama-sama rindu untuk kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan kami, kiranya Tuhan yang mau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu bagi umat-Mu, sehingga kami dapat terus lagi semakin merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya di dalam keseharian kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Umat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Markus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki awal tahun liturgi dengan merayakan masa Advent. Masa Advent biasanya menjadi pertanda di jemaat bahwa Natal akan tiba sebentar lagi. Ketika kita berbicara tentang Advent, biasanya Advent itu Bapak Ibu Saudara lekat dengan yang namanya penantian. Karena itu disebut juga sebagai masa persiapan dan penantian. Advent berasal dari kata Latin, yaitu Adventus, yang artinya ialah kedatangan. Dan masa Advent ialah tentang persiapan akan kedatangan yang dinantikan itu, yaitu Sang Mesias melalui bayi Yesus yang kelahirannya diperingati dan dirayakan di dalam Natal. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Advent bukan hanya tentang menantikan Natal, tetapi sesungguhnya seluruh kehidupan kita saat ini pun ada di dalam masa penantian ataupun masa Advent akan kedatangan Sang Mesias yang kedua kali untuk menggenapi segala sesuatunya. Kita ada di masa penantian dan persiapan menyambut kedatangan Kristus kembali. Ketika kita bercerita tentang penantian, kita berbicara nih tentang penantian, rasanya menanti menjadi hal yang gampang-gampang susah Bapak Ibu Saudara, tetapi juga penuh dengan kerinduan. Gampang kalau apa yang dinantikan memiliki kepastian kapan akan datangnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, juga di mana lokasi serta tempatnya, semua sudah kita ketahui, maka mudah nih bagi kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan yang dinantikan itu. Tapi akan menjadi sulit Bapak Ibu Saudara jika kita menunggu tanpa tahu waktu dan tempat yang pasti. Kapan akan datangnya, bagaimana caranya, bagaimana dan di mana tempatnya masih menjadi misteri. Apalagi kalau kita menanti tanpa melakukan apapun. Menanti dengan pasif, maka akan terasa sangat membosankan. Maka dalam menanti supaya tidak menjenuhkan dan supaya sungguh dapat dihayati, kita perlu untuk menantikannya sambil mengerjakan sesuatu secara aktif, sehingga persiapan dapat semakin maksimal dan tidak merasa bosan ataupun jenuh. Tapi yang pasti, menunggu apa yang dinantikan
Apalagi seseorang yang begitu kita harapkan akan penuh dengan kerinduan. Sehingga seberapa lamanya pun penantian akan dijalani, dipersiapkan dengan baik, hingga ketika perjumpaan terjadi, penantian itu tidaklah menjadi sia-sia dan kita telah siap sedia. Persiapan inilah Bapak Ibu Saudara sebetulnya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ia menanti tidak dengan berdiam, tetapi meluruskan jalan dan menyerukan pertobatan sebagai bentuk persiapan dalam menantikan kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan. Yohanes Pembaptis tidak menanti secara pasif, tetapi ia menanti dengan aktif. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan mengerjakan panggilannya sesuai porsinya. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu siapa yang ia nantikan di dalam pengharapan, hingga apa yang dilakukannya menjadi pembuka jalan bagi karya agung Allah di dalam kedatangan Sang Mesias yang dinantikan, hingga penantiannya itu tidaklah menjadi penantian yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan, ketika kita ada di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, terlebih lagi yang kedua kali di dalam masa Advent di sepanjang kehidupan kita, tentu ini tidaklah semudah kita menantikan Natal. Dalam masa Advent, penantian Natal yang tanggalnya itu tidak pernah berubah. Tiap tahun pasti tanggalnya sama, waktunya sama gitu ya. Di tanggal 25 Desember. Hingga kita pun tahu apa yang perlu kita siapkan dengan baik. Entah itu di dalam pelayanan gereja ataupun di dalam perayaan-perayaan di rumah kita masing-masing. Akan tetapi penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah misteri, sehingga kita perlu untuk terus mempersiapkan diri kita dan berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktu dan di mana tempatnya, bagaimana caranya. Namun meski begitu, dalam masa ini, dalam masa penantian ini, kita diminta untuk menanti dengan tekun dan terus berpengharapan kepada Kristus dan karya kasih-Nya. Kita diminta untuk menantikan bukan dengan berdiam diri, tetapi menanti secara aktif seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Menanti secara aktif dengan mengerjakan panggilan kita dengan tekun dan setia, bukan hanya dalam pelayanan gereja, tetapi di seluruh kehidupan kita, di dalam tiap aspek dalam hidup kita. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Berbenah diri di dalam pertobatan yang dilakukan secara terus-menerus dan belajar semakin meneladani karya kasih Kristus yang menjadi pegangan kehidupan kita, hingga pada saatnya nanti ketika kita dipanggil berjumpa dengan Sang Mesias, persiapan kita tidak menjadi sia-sia dan kita dapat ditemukan tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan memperlengkapi kita di masa Advent ini untuk hidup di dalam pertobatan dan selalu mengusahakan yang terbaik dengan mempersiapkan diri menantikan kedatangan Mesias. Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk tiap karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah kelemahan dan kerapuhan kami. Ajarilah setiap kami agar kami dapat menanti dengan tekun, dengan setia, dan secara aktif. Bukan menanti dengan berdiam diri, tetapi kami dapat melakukan tiap tugas, panggilan kami, tanggung jawab kami dengan sesuai dengan porsi kami. Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang perlengkapi kami. Jika sebentar ya Tuhan kami akan melaksanakan tiap kegiatan aktivitas kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau hidup di dalam pengharapan akan karya kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Nilai Tuhan, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua.